Ada yang bilang, oh harga minyak goreng sekarang kan cuma berapa? 20 sekian ribu sama kayak Malaysia. Beda. Kalau Malaysia itu pendapatan per kapitanya 3 kali lipat Indonesia. Keluhan Arianto, pedagang gorengan, menjadi suara nanar menjalani kehidupan lantaran kenaikan harga minyak goreng dan kacang kedelai. Hal tersebut dianggap wajar Gede Sandra, seorang pengamat ekonomi. Dampaknya, apalagi tukang gorengan juga kena masalah pajak masalah minyak goreng. Itu menambah beban mereka, dan yang namanya UMKM itu menyerap hampir 90 juta tenaga kerja kita. Jadi bila UMKM-nya tidak bergerak, tersendat, itu ekonomi akan sulit bergerak gitu. Jadi itu kenapa. Pertama kan minyak goreng, yang kedua adalah kedelai. Kalau minyak goreng itu kita ini sebenarnya manajemen berkelimpahan. Artinya manajemen of abundance. Jadi barangnya banyak, kita tinggal mengatur. Itulah dalam kasus sawit dan minyak goreng. Harusnya tidak terlalu susah. Karena kita ini kan produksi terbesar sawit dunia. Kita ini 45 juta setahun, itu data tahun terakhir, dan bersama Malaysia itu kita berdua, Malaysia dan Indonesia itu produksi 75% sawit dunia. Jadi artinya apa? Bila tiba-tiba ada kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yang produsennya sawit terbesar di dunia, itu kan sangat aneh. Itu sangat tidak wajar. Itu sama saja kayak peribahasa nenek moyang kita, ayam mati di lumbung padi gitu istilahnya. Jadi padinya banyak tapi dia tidak bisa makan, dan itu sebenarnya tidak susah. Jadi memang dibutuhkan leadership dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Itu tinggal dipanggil-panggilin aja itu si perusahaan sawit. Semuanya itu kan mereka tuh perusahaan sawit itu antara di hilir sampai ke hulu itu rata-rata adalah perusahaan yang sama. Kalau menurut data dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 40% dari pasar minyak goreng itu adalah perusahaan yang sama dengan pabriknya, perusahaan yang sama dengan yang punya lahan sawit. Jadi orang-orang yang sama. KPPU sudah menyebut 4 nama perusahaan besar, nanti bisa dicek sendiri ada itu, dan mereka sudah membawa ke pengadilan sekarang KPPU. Jadi gampangnya panggil aja itu para taipan, BUMN sawit, diperintahkan oleh negara, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, lu turunkan harga minyak goreng sekarang nggak? Kalau nggak mau turunkan, nanti pajak lo kita kejar, nanti lo gue apain, itu pasti turun. Dan ada yang bilang, oh harga minyak goreng sekarang kan cuma berapa? 20 sekian ribu sama kayak Malaysia. Beda. Kalau Malaysia itu pendapatan per kapitanya 3 kali lipat Indonesia. Jadi dia tuh sudah lebih makmur, cuma harga minyak gorengnya sama kayak kita. Artinya apa? Kita nih lebih miskin daripada Malaysia, punya harga yang sama. Kalau kita produksi lebih besar daripada Malaysia. Nah itu kan tragis, dari solusinya kayak gitu. Itu yang soal minyak goreng yang pertama. Soal kedelai itu memang kita agak kesulitan karena kita memang impor sangat besar, lebih dari 2,5 juta ton kita impor tahun ini. Tapi kita ingat dulu Indonesia zaman Orde Baru tahun 93 itu pernah jadi produsen terbesar kedelai. Jadi kita masih impor cuma 100.000 ton, tapi kita produksi 1,7 juta ton. Jadi kita tuh sangat hebat. Jadi ternyata kedelai yang katanya susah ditanam itu bisa juga ternyata di Indonesia. Hanya memang seiring perkembangan zaman, Orde Baru jatuh tuh makin turun produksinya. Sampai sekarang kita cuma bisa produksi 300.000 ton dan kita impor 2,5 juta ton. Dan itu memang
susah, solusinya lebih jangka panjang, tidak akan semudah minyak goreng. Karena kita harus mempersiapkan lahan untuk pengembangan agroindustri kedelai. Kita bisa mengundang dari negara-negara produsen kedelai terbesar seperti Brasil dan Argentina. Itu iklimnya sama dengan Indonesia, tapi mereka produsen kedelai terbesar di dunia. Sebenarnya tinggal kita undang saja mereka ke sini, negara kasih tanah sekian ratus ribu hektar, bisa, seharusnya itu sangat bisa dilakukan. Bukan hanya kebutuhan pokok, pemerintah juga menaikkan BBM non-subsidi Pertamax dan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% dari semula 10%. Hal tersebut pastinya berimbas pada harga berbagai produk. Keputusan tersebut menuai kritik dari Gede Sandra, seorang pengamat ekonomi. Ya, jadi kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPN 11% itu sangat memberatkan masyarakat yang pertama. Yang kedua, secara keadilan ini tidak adil. Karena pada saat yang bersamaan, perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya malah dihindarkan dari pajak. Dan yang paling penting, dengan kebijakan PPN 11% itu mengincar rakyat bawah yang sudah susah hidupnya. Mereka akan semakin miskin, nanti akibatnya itu malah ekonominya akan kekurangan daya beli. Sehingga ini akan menambah sulit Indonesia keluar dari krisis sebenarnya. Jadi memang di mana-mana bila terjadi krisis itu seharusnya pajak itu dipermudah, terutama untuk masyarakat kelas bawah. Nah, kita kembali ke orang kelas atas. Ini tadi yang selain contoh tadi pajak sawit itu salah satu. Yang kedua adalah kita seharusnya bisa mengenakan namanya pajak bila untung, namanya windfall, pajak profit tax gitu. Jadi kalau sebuah perusahaan untung besar, harga-harga bagus, dia harusnya dipajak lebih tinggi. Contohnya adalah batu bara. Batu bara kita tahu harganya sudah naik sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir, 100%. Ya harapannya sih semuanya bukan hanya turun ya, tapi murah juga gitu.